Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pelajaran tentang pernapasan manusia. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pernapasan manusia disebut juga terdapat ada dua fase, yaitu fase inspirasi dan juga ekspirasi. Yang mana inspirasi tersebut ialah proses masuknya suatu oksigen ke dalam tubuh, sedangkan ekspirasi disebut proses di mana pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Jadi pernapasan itu sendiri adalah proses keluar masuknya udara, yang mana udara masuk yang dinamakan O2 atau oksigen, sedangkan keluarnya udara dinamakan CO2 atau karbon dioksida. Jadi pernapasan atau disebut juga dengan respirasi adalah proses menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam paru-paru dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian pernapasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung, yang kedua itu tenggorokan, yang dimana tenggorokan itu terdapat faring atau tekak dan laring atau pangkal tenggorokan, dan juga trakea atau batang tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah paru-paru atau pulmo, yang dimana di antara paru-paru itu terdapat bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian pada bagian-bagian dari pernapasan tersebut, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rongga hidung. Yang pertama, rongga hidung merupakan jalan masuknya oksigen untuk pernapasan dan jalan keluar karbon dioksida serta uap air sisa pernapasan. Di dalam organ hidung terjadi penyaringan udara dari debu-debu yang masuk bersama udara. Udara yang masuk ke dalam rongga hidung juga mengalami proses penghangatan agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Demikian juga pula kelembapan udara diatur sesuai dengan kelembapan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah tenggorokan. Di tenggorokan memiliki dua bagian dengan fungsi yang berbeda, yaitu sebagai jalan pernapasan dan pencernaan. Yang pertama adalah faring atau tekak. Faring berbentuk seperti tabungan corong yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai alat bagi udara dan makanan. Selain itu, faring juga berfungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Kemudian yang berikutnya adalah laring atau pangkal tenggorokan. Laring terdapat di antara faring dan trakea. Seperti terlihat pada gambar di sini, di bagian tengah dari antara faring dan trakea. Trakea adalah batang tenggorokan. Bentuk trakea menyerupai cincin yang terdiri dari tulang rawan. Letaknya sendiri berada di kerongkongan yang berfungsi sebagai saluran makanan. Seperti terlihat di gambar di sini, ada bentuk-bentuk cincin yang terletak di sini. Kemudian paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Rongga dada dan rongga perut dipisahkan oleh sekat, yaitu diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru tipis yang disebut pleura. Di dalam paru-paru masing-masing bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Selanjutnya, bronkiolus bercabang-cabang menjadi pembuluh halus yang berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Yang berikutnya adalah bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea dan memiliki bentuk serupa, yakni cincin dan tersusun atas tulang rawan. Ada dua bentuk bronkus yang terdapat pada sistem pernapasan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan berhubungan langsung dengan paru-paru sebelah kanan, begitu pula sebaliknya. Fungsi bronkus sendiri adalah mengantarkan udara, baik oksigen dan karbon dioksida, dari dan menuju paru-paru. Yang berikutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus ternyata memiliki anak yang disebut dengan bronkiolus.
saluran tipis dan kecil dengan dinding sangat halus. Bronkiolus disebut sebagai cabang bronkus karena letaknya tepat di ujung bronkus. Yang berikutnya yang terakhir dari sistem pernapasan yaitu alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat untuk keluar masuk udara, oksigen, dan karbon dioksida pada paru-paru. Bagian tersebut dilapisi oleh jaring yang terbentuk dari selaput darah yang lembab dan dekat dengan kapiler atau pembuluh darah. Yang berikutnya, Bapak akan menampilkan sebuah media botol bekas dari tentang proses pernapasan. Yang pertama, ini adalah lubang hidung. Kemudian di bagian bawah sini adalah di tengah ini dinamakan tenggorokan, sedangkan di bagian bawah ini disebut bronkus, yang mana bronkus yang memisahkan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Sedangkan bagian bawah ini adalah diafragma yang memompa sehingga proses perjalanan akan keluar masuknya udara. Baik, setelah kita mendengarkan pelajaran ini, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menampilkan sebuah video tentang proses kerja pernapasan manusia.
pernapasan dada dan pernapasan perut. Di mana pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antara tulang rusuk. Yang pertama, fase inspirasi atau pemasukan udara. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Yang kedua, ketika terjadi volume dada yang besar, maka tekanan udara dalam paru-paru akan kecil sehingga udara yang di luar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Fase expirasi atau pengeluaran udara, ketika otot antara tulang rusuk kita relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru akan membesar sehingga udara akan keluar. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Kemudian kita masuk pada fase inspirasi atau pemasukan udara dalam pernapasan perut ini. Ketika terjadi kontraksi pada otot diafragma yang mengembangkan, maka paru-paru juga ikut mengembang. Tekanan udara pada paru-paru akan mengecil dan udara dari luar akan masuk. Kemudian fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Ketika otot diafragma relaksasi, maka rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang terjadi, udara akan keluar dari tubuh-tubuh. Kesimpulannya adalah terjadi tekanan. Ketika tekanan udara dalam paru-paru, maka udara di dalam tubuh akan keluar. Ketika tekanan udara dalam paru-paru kecil, maka udara akan masuk ke dalam tubuh. Perlu diingat bahwa tekanan udara akan mengalir dari tekanan tinggi mengalir tekanan yang rendah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjaga pernapasan kita agar dapat berjalan dengan lancar, adalah dengan mengurangi rokok, jauhkan diri dari asap rokok atau debu, kurangi minuman beralkohol, olahraga, jaga kebersihan lingkungan sekitar, dan lain-lain. Baik, setelah kita mendengarkan materi, maka saya akan memberikan LKS untuk dikerjakan. Setelah saya memberikan materi tentang proses pernapasan manusia dari pengertian, terus bagian-bagian, terus ada media dari botol, kemudian pernapasan perut dan pernapasan dada. Maka dari itu saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.